Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teteh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Wabarakatuh, wabarakatuh. Miss. Iya, seneng banget, Miss, ketemu lagi sama Kang Teteh ya. Hari ini kita akan belajar tentang ISP, English for Specific Purposes. Setelah kemarin Kang Teteh juga dapat PR untuk meresume ya, dari pertemuan awal sampai yang paling terakhir itu untuk menguatkan lagi, karena itu jadi fondasi kita ya. Dan berita bagusnya Miss kasih deadline-nya ditambahin lagi seminggu. Yes! Gitu. Jadi ya panjang alhamdulillah ya. Masih ada waktu tuh sampai pekan depan. So, pekan depan kita akan ngumpulin dua berarti. Yang harusnya buat sekarang dikumpulin juga pekan depan. Terus yang sekarang di summary, iya diunggahnya begitulah. Oke deh, Akang Teteh, sebelum kita melanjutkan diskusi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Menurut agama dan kepercayaan Akang Teteh, semoga kita dilancarkan, dimudahkan dalam memahami ilmu dan mengamalkannya. Berdoa mulai. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kang Teteh, Misma mau ngasih sebuah ini dulu ya, sebuah gambaran. Untuk hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa? Kita akan ngobrolin tentang approach to ESP and course design. Bagaimana pendekatan untuk ESP ini gitu ya. Jadi Kang Teteh, insya Allah setelah hari ini, Kang Teteh akan memahami perbedaan antara language centered, skill centered, sama learning centered approach. Sekali lagi nih, hari ini insya Allah kita akan berusaha untuk memahami tentang language centered, skill centered, sama learning centered approach. Clear ya? Itu yang insya Allah hari ini kita bahas. Lalu juga kita berusaha untuk menganalisis kebutuhan siswa kita, need analysis, and the context of English for tourism. Karena kan goalsnya kita sebetulnya nggak cuman bisa jadi guru, tapi kita juga bisa paham tentang kepariwisataan ya, Kang Teteh ya. Lalu kita juga berusaha untuk bikin basic framework for ESP course in tourism, gitu ya. Yang berkaitan sama IPTEK, bagaimana dikaitkan sama boleh ke AI, boleh ke apapun lah yang berkaitan dengan IPTEK ya. Terus udah gitu Akang Teteh hari ini Miss akan coba untuk memberikan pancingan pertanyaan dulu sama Akang Teteh ya. Imagine that you are asked by tourism office of Cimahi, okay, or West Bandung Regency alias Kabupaten Bandung Barat to train a group of local tour guides in a heritage area. Jadi bagaimana Akang Teteh tiba-tiba ternyata dipanggil sama dari pemerintahan gitu ya untuk mentraining local guides. Mm-mm. Kebayang ya? In a heritage area. They are very basic English skills, but they must guide foreign tourists by next week. Kebayang, jadi kalian itu mentraining para tour guide. Dan mereka itu nggak terlalu lancar bahasa Inggris, tapi dan mereka itu harus gitu nganterin para turis minggu depan. Kebayang ya? Mm-mm. If you use general English textbook that teach my daily activity, grammar tenses, sequentially from simple present tense to the past perfect. Would it be effective? Apakah training ini akan efektif menurut Akang Teteh? Ngajarin semua tenses dulu gitu ya, sesuai dengan textbook apa General English? Of course ya, mostly likely not gitu kan. They don't need all the tenses at the moment. Orang waktunya cuma seminggu lagi nih. Kebayang ya, waktu seminggu lagi nggak mungkin kalian ngajarin 16 tensis. Ah, they need to know how to greet, how to explain history of building, to answer tourist questions. This is the course of course design in ESP. Jadi intinya itu adalah bagaimana yang mereka butuhkan itu yang kita layani. Mhm. How we assemble materials based on the right approach to achieve specific goals effectively. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, why must English
teaching approach for prospective hotel receptionists differ from that for prospective English teachers. Kenapa? Bahasa Inggris untuk yang akan bekerja bekerja di resepsionis gitu ya, akan berbeda dengan yang diajarkan untuk para calon guru. Is there any answer, Kang Teteh? Ada yang punya pendapat? Kenapa harus beda? Oh, Kang Zidan. Yes, Akang. It must be different because the context again is in ESP we need to teach adults that are in time constraint, so they have limited time. Different when we are teaching children, for example, they have 6 months, one semester. But Mm-mm. in ESP we usually have 1 month, 1 week, or even days. We need to teach them the thing that they are need only for that environment and nothing else because the time is Limited. limited. Yeah, yes. Cerdas, cerdas, cerdas. Nah, Kang Zidan udah mulai paham tentang konsep PSP. Good job. Ada lagi yang punya ide? Kenapa harus beda antara untuk calon guru sama untuk resepsionis? Gak apa-apa jawab pakai bahasa Indonesia, it is really okay. Ada yang punya pendapat, Kang Teteh? Atau aku tunjuk ya. Kayaknya wajahnya wajah-wajah pengen ditanya ini mah ya. Miss akan coba tanya ke Teh Savitri. Ya, kita akan coba ya tanya ke Teh Savitri. Teh Savitri, gimana bab satunya udah beres? Bukan itu, Miss. Mohon maaf. Itu mah bimbingan skripsi, Miss masuk bikin ngegebek. Miss mau tanya, apakah harus dibedakan antara ngajar ke calon guru sama ngajar ke calon teman-teman yang akan bekerja di resepsionis? Kenapa? Kalau menurut saya pribadi mungkin kalau untuk resepsionis itu fokus bahasanya lebih ke komunikasi yang masih kerja atau di dunia kerja. Kalau Hmm. misalnya untuknya tuh lebih ke konteks education beda Mm-mm. gitu. Iya, 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 iya. Udah mulai paham juga ya, mantap. Oke, good job. Thank you Kang Zidan, thank you Tessa Fitri. Berikutnya misalkan ngasih pertanyaan yang kedua, Kang Teteh. Pertanyaan yang kedua dan itu boleh dijawab pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, tidak diterima kalau misalnya jawabannya pakai bahasa Zimbabwe karena Miss tidak mengerti ya. Pertanyaan berikutnya Kang Teteh. Is teaching tourism vocabulary alone sufficient to make someone proficient in communicating in hospitality industry? Ulang lagi nih. Is teaching tourism vocabulary alone sufficient to make someone proficient in communicating in the hospitality industry? Artinya apa? Kalau misalnya menurut Akang Teteh nih ngajarin khusus vocabulary tentang tourism ya, tentang kepariwisataan. Jadi yang dipelajari khusus aja tentang tentang kosakata-kosakata yang berkaitan dengan kepariwisataan itu akan membuat orang jadi lebih lancar berkomunikasi di bidang pelayanan kepada publik. Menurut Akang Teteh gimana? What is your opinion? Ah, ini mah wajah pengen ditanya, ini mah bios. Aku akan bertanya kepada Teh Andini. Gimana? What is your opinion, Teh? Baik, Miss. Menurut pendapat saya, dengan hanya mengajarkan teori kepada misalnya apa tentang pembelajaran Tentang pertama, ini, vocabulary, ngajarin vocabulary. Vocabulary-nya misalnya khusus buat tourism gitu. Ketika misalnya nih murid kita adalah orang yang akan em, memberikan pelayanan di perhotelan. Sama teteh dikasihnya tuh vocab-vocab tentang vocabulary dibanding dengan ngasih banyak kosakata yang general. Menurut teteh gimana? menurut pendapat saya pengajarannya nah, tentang vocabulary ya, Miss. Tentang vocabulary saja pembelajaran menjadi monoton gitu, Miss. Jadi Oh, kita misal menambahkan kayak apa ya,
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Nggak ada benar, nggak ada salah kok. Seriusan jadi itu mah kan pendapat kita. Terus. Berarti monoton ya? Mm-mm, mm. Ya, terlalu monoton. Misal Mm-mm. ditambahkan bisa seperti eh apa ya, gestur-gestur kalau dalam penyambutan tamu yang seperti itu, Miss. Pinter. Makasih ya cantik ya. Miss juga akan coba tanya sama Asdos, sama Teh Anissa Julia. Teteh, menurut Teteh gimana? Is it effective? Kalau cuma ngajarinya tentang vocabulary aja gitu. Tapi vocabulary-nya tentang tourism gitu, tentang kepariwisataan. Menurut Teteh, itu efektif atau ada yang perlu ditambahkan? Kalau menurut saya, Miss, kalau misalnya cuman ngajarin vocabulary tentang tourism saja itu tidak cukup. Jadi perlu ditambahin lagi misalnya vocabulary-vocabulary yang general juga sama betul kata Teh Andini juga. Misalnya bagaimana cara menyambutnya gitu gestur-gestur seperti itu, Miss. Terima Alright, kasih. makasih. Satu lagi Miss mau tanya sama siapa ya? Miss mau tanya sama Teh Nai. Teh Naila. Teh Nai kalau menurut Teh Nai gimana? Kalau menurut saya sih kurang hmm, kurang pengetahuan ya, kurang memberikan informasi tentang eh itunya, yang tadi apa tourism ya. Jadi kalau misalnya cuman vocabulary itu, jadi pengetahuannya tuh kurang terasah gitu. Jadi harus emang pengetahuan seperti yang kata Teh Andini dan Anissa tadi, eh, pengetahuan tentang cara kita menyambut tamu atau tentang kita menerima tamu dalam telepon atau secara langsung begitu. Perlu diketahui juga. Alright, makasih ya Neng. Kita akan Iya. lanjut nih, Akang Teteh. Miss masih punya pertanyaan. Ya, Miss masih punya pertanyaan untuk Akang Teteh. How do you determine what material should be included and what must be discarded in the short-term ESP course? Bagaimana Akang Teteh memilah ya, yang ini harus dimasukin nih materinya. Yang ini kayaknya di skip aja sih, soalnya waktunya terbatas. Gimana cara Akang Teteh untuk memilah dan memilih? Ada yang mau angkat tangan? Oke, Kang Zidan. Silakan Kang Zidan. To choose whether this material is appropriate or not for especially for ESP because of that again time constraints. Mm-mm. Uh, we need to first understand the background of the student first, True. and then also regarding to discard. Generally, we shouldn't teach grammar. We shouldn't teach grammar in ESP. We Mm. should teach only the essentials, the bare Mm-mm. essentials on how to when we are talking about hotels, we only teach them about grammar that is related to greetings, related to hospitality. We do not teach them grammar about making narrative text or something, some kind of that, miss. Right. Cerdas. Miss mau. Oh, ini ada Kang Andika juga nih. Oke, Kang Andika. The floor is yours. Gimana nih menurut Kang Andika? Caranya sangat simpel dan mudah, Miss. Gimana? Lihat aja needs analysis-nya, Miss. Karena kan ISP dimulai dari needs analysis. Pinter. Akhirnya kita juga ngeh ya ternyata emang fondasi utamanya dari need analysis-nya. Ya, kalau misalnya mereka nggak butuh, jangan diajarin gitu ya. Kalau misalnya mereka butuh, walaupun itu ternyata nggak ada di buku teks General English, ya nggak apa-apa kita tambahkan karena mereka butuh. Akhirnya baliknya lagi ke need analysis. Good job. Terima kasih Akang Teteh ya. Itu tadi ada pertanyaan pantikan yang membuat kita akhirnya bisa memahami, oh hari ini kita akan belajar tentang apa. Akang Teteh, em, kita akhirnya membahas tentang course design. Ya, kita udah masuk nih ke course design karena kita ngobrolin tentang memilah dan memilih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Andika, Miss. Basically ya balik lagi ke ini, Miss, ke need analysisnya mereka butuh apa enggak, apa yang mereka butuh ya kita kasih gitu kan. Kita udah tahu nih, kita udah punya bakal dengan need analysisnya kan. Setelah itu baru kita bikin course design.
Bikin apa? Course design. Course design itu apa sih, Miss? Jadi course design itu kalau di ESP ya, is not merely compiling the list of material to be taught in class, but a systematic process connecting learner needs with learning objectives through appropriate material and methodologies. Jadi bukan cuma kayak kita ngumpul-ngumpulin materi tumpuk-tumpuk dibukuin, bagiin. Enggak kayak gitu Akang Teteh. Tapi bagaimana Akang Teteh mengaitkan antara materi sama metodologinya kayak gimana? Misal, materinya tentang greeting. Caranya kayak gimana? Apakah dengan role play? Apakah dengan kalian langsung datang ke hotelnya terus ngelihat situasi kondisinya, misal kayak gitu. Itu balik lagi nggak cuma sekumpulan materi-materi yang dibukukan, ya. Tapi bagaimana Akang Teteh menyusun antara materi dan metodologi? Sampai situ nyampe dulu logikanya. Mm-mm. According to Hutchinson and Waters, Miss pernah baca buku itu. Bukunya buku jadul lah, Kang Teteh. Miss aja belum lahir. Itu bukunya 1987, tapi sampai sekarang masih dipakai. Karena itu memang buku ini ya, buku utama gitu. Salah satu buku utama di dalam mata kuliah ISP. Course design is fundamentally a series questions. Who, why, when, where, how. Who, siapa yang diajarinnya? Dan siapa yang dihadapi sama mereka? Kebayang? Who, siapa? Siapa? Why? Kenapa mereka butuh bahasa Inggris itu? Contoh, kita ngajarin buat eh, para tour guide yang tadi ya, yang tour guide lokal. Contoh misalnya kita dipanggil sama pemerintah untuk mengajarkan bahasa Inggris ke tour guide yang ada di daerah Kampung Naga misalnya. Kebayang nggak? Mm-mm. Atau yang ada di daerah mana ya? Misalnya di daerah Baduy misalnya. Panggil nih kalian beberapa orang pergi ke Baduy ngajarin bahasa Inggris dalam 1 minggu. Kan mereka nggak bisa bahasa Inggris secara lancar kan? Waktu 1 minggu, apa yang harus dilakukan? Kenapa mereka harus belajar bahasa Inggris? Oh, ternyata yang datang misalnya adalah orang-orang yang dari Australia misalnya. Kebayang ya? Jadi who? Jadi gitu why? Kenapa mereka harus harus belajar itu, belajar bahasa Inggris itu? When? Kapan? Kalau waktunya masih panjang, kita masih agak-agak bisa bernafas ya nggak sih? Tapi kalau misalnya when, kapan nih deadline? Minggu depan, aduh, kumaha iya gitu kan? Kalian harus harus pandai memilah dan memilih. Where? Di mana? Di mana ini akan dilaksanakannya? Oh, misalnya tadi ya di Kampung Naga misalnya atau di Baduy, Baduy dalam apa Baduy luar nih? Kalau Baduy luar masih banyak berinteraksi sama sama orang-orang di luar daerah itu kan dan bisa jadi bahasa Inggrisnya juga lebih jago. Tapi kalau misalnya Baduy dalam, wah, kumaha. Berarti kan lebih ini ya, lebih unik treatmentnya. Terus how, bagaimana caranya? Gak mungkin misalnya, wah kita bikin kelas secara kolosal, banyak kan orang terus kita ngajar kayak seminar nggak bisa gitu. Oh kayaknya harus bagi tim nih, kebayang nggak? Kayak misalnya, Kang Andika kamu pegang 2 orang ya. Terus kata Kang Zidan, aku pegang 2 orang nih gitu. Teh Anissa Julia, dia pegang 2 orang, kita nggak bisa. Banyakan dalam satu lokasi nggak bisa kita bagi-bagi tugas. Kebayang nggak? Iya, karena apa? Kita akhirnya tahu gitu ya. Untuk membuat course design, kita pakai WH question. Who, why, when, where, how. Nggak usah pakai what. Nggak, udah bukan lagi definisi bagaimana sih caranya. Kenapa? Di mana? Kapan? Itu udah satu set untuk membuat course design menjadi efektif. Itu kata siapa? Kata Hutchinson and Waters. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa dijawab sebelum Akang Teteh bikin silabus Akang Teteh. Nggak bisa kita cuman bikin ke ChatGPT. ChatGPT tolong buatkan silabus untuk mengajar ke tour guide lokal yang ada di Kampung Naga. Nggak bisa gitu.
Kita harus tahu dulu mereka butuh apa, kita layani gitu kan. In the context of tourism, course design becomes crucial because this industry demands high communications effectively, efficiently, and low tolerance of error. So the taught material should be truly applicable. Jadi kalau misalnya kita lagi bikin course design ya, Kang Teteh ya, khusus untuk ISP, entong nu ngawang-ngawang, nggak usah yang oh fancy kayak gimana gitu, yang biasa dipakai aja, yang biasa dipakai gitu. Yang mereka emang butuh, yang selalu dipakai sehari-hari. Karena kita benar-benar berusaha untuk mengurangi level kesalahan, ya. Kita nggak bisa menerima banyak problem yang terjadi yang dihadapi oleh mereka murid-murid kita itu. Ya, kita datang untuk membantu mereka meminimalisir tragedi-tragedi yang sebetulnya bisa dihindari. Kebayang? Misalnya ternyata tamu yang datang itu adalah orang-orang dari Arab misalnya ya. Tapi mereka nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Sunda gitu ya. Tapi mereka paham bahasa Inggris. Kita kan udah tahu kulturnya kayak gimana. Oh berarti harus terpisah nih. Tour guide-nya kalau laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan lagi. Ya nggak? Yang paham siapa? Akang Teteh. Akang Teteh harus meminimalisir. Oh berarti walaupun di kita di Indonesia tour guide mah perempuan laki-laki bebas aja. Tour guide-nya perempuan mengantar-ngantar para para tamu yang laki-laki nggak masalah. Tapi kan konteksnya beda. Kalau misalnya nih yang hadir, yang dihadapi sama mereka kulturnya dari Arab, ya udah berarti terpisah, ya kan? Laki-laki sama perempuannya. Kebayang nggak? Mm-mm. Kita harus meminimalisir problem-problem seperti itu. Kebayang ya? Mm-mm. Jadi bukan harus mereka itu fasih 16 grammar, enggak, 16 tenses. Sorry, 16 tenses enggak gitu. Yang penting apa? Yang penting mereka ketika butuh berkomunikasi dengan kata-kata yang mereka harus katakan, mereka udah bisa gitu. Ketika misalnya ada yang butuh jawaban, mereka bisa menjawab. Kebayang ya? Mm-mm. Harus yang benar-benar bisa diaplikasikan. Truly applicable. Walaupun misalnya Kang Teteh belajar tentang public um, communications gitu ya, di mana Kang Teteh tahu ketika misalnya kalian ngisi acara di pernikahan misalnya ya, bisa pakai cue card. Kan itu mah nggak usah pakai cue card ketika di kampung Naga misalnya ya. Ketika di Baduy, oh kita harus pakai blazer. Nggak ada, nggak ada kayak begitu-begitu kan? Iya, harus yang applicable. Kebayang? Mm-mm. Akang Teteh sebagai educator cannot rely solely on institutions gitu ya. Kalian harus paham tentang need analysisnya untuk membuat gap yang terjadi itu bisa diminimalisir. Kebayang ya? Good. Nah, kita masuk nih Akang Teteh. Tadi kan ada part yang insya Allah kita akan pelajari ya. Ada tiga. Yang pertama, language centered approach. Sekali lagi nih, yang pertama language centered approach. Pendekatannya, pendekatan eh, berbasis bahasa. Ini Akang Teteh fokusnya itu ke linguistics. Ya. The most traditional and perhaps most commonly used approach in history of ESP is language-centered approach, where the main focus is on the linguistic performance on the target situations. This approach assumes there is a direct relationship between analysis of target situations. Misalnya nih, bahasa yang digunakan di hotel apa, yang di resepsionis mereka ngomongnya bahasanya kayak gimana, and the material taught in class without considering how the learning process occurs psychologically. Kalau ini mah pokoknya belajarnya full tentang bahasa, mau kondisi psikologi dari yang diajarinnya lagi cemas, lagi tegang, itu di skip. Ini yang versi jadul ya, namanya language centered approach. Mereka mau tegang, mereka mau cemas, tapi mereka harus belajar itu. Kebayang nggak? Heeh.
Bas Struckman explained that in this approach, the syllabus is structured based on language feature. Jadi yang dipelajari itu, ya, yang dibuat itu, course design-nya, silabusnya, biasanya mencakup apa, Kang Teteh? Mencakup grammatical structures, lexis, language functions that appear most frequently in target discourse. Contohnya nih, Kang Teteh, kalau misalnya Kang Teteh mau ngajarin ke para tour guide ya, apa yang dilakukan? Oh, berarti yang dipakai tensesnya adalah simple present tense. Karena waktu terbatas kan, nggak mungkin 16 tenses. Simple present tense. Tuh, udah langsung. Jadi yang disusun sama Kang Teteh, bahasanya ya, dari materi-materinya itu langsung simple present tense. To explain historical fact and the imperative of give safety instructions. Misalnya, ini nanti pakainya tensesnya cuma simple present tense untuk menjelaskan ada artefak apa, ada bangunan apa yang jadul, kenapa ini ada, itu pakai present tense, nggak usah pakai past tense, kebayang nggak? Heeh. Terus udah gitu, bagaimana instruksi dari em, dari tour guide itu disampaikan dengan present tense juga, misalnya come here, follow me, itu kan benar-benar present tense. Iya, kebayang ya. Atau misalnya you have to um, follow this line, misalnya, itu kan benar-benar present tense, nggak ada past tense, nggak ada continuous, kebayang ya. Mm-mm. Itu the most traditional way, dan itu yang sering dipakai sebetulnya ya. Terus udah gitu Kang Teteh, ini hal yang menarik ya. Kenapa menarik, Miss? Karena ada kekurangannya. Apa, Miss, kekurangannya? The main weakness of this approach is eh, apa ya? Often ignoring the needs of learners as human being with different learning style. Karena ngejarnya di target yang waktunya terbatas. Akhirnya kan ya udah tentang linguistiknya aja, tentang gimana eh ngapalin present tense-nya gimana, kalimat-kalimat yang harus muncul kayak gimana, dan tidak memperhatikan kebutuhan dari murid kita sendiri. Misalnya murid kita tuh learning style-nya itu adalah kinestetik misalnya. Terus aja sama kita dengan audio visual gitu ya, dengan suara aja ngomong-ngomong-ngomong, kinestetiknya nggak ada, gerakannya nggak ada. Bisa jadi kayak gitu, ada kekurangannya. Nah, kekurangannya kayak gitu. Furthermore, this approach often fails to recognize that knowing language rules, ya, competent, is not the same as being able to use them effectively in real communications in performance. Gitu ya. Terus aja ngapalin, misalnya ketika ketemu sama sama tamu misalnya, sama wisatawan asing, good morning. Udah we cuma ngapal-ngapalin kayak gitu, tapi dalam situasinya ternyata mereka nggak butuh good morning, ternyata assalamualaikum. Kebayang nggak ya? Gitu. Nevertheless, the approach provide a strong foundations in mapping essential linguistic material. Ya, mau bagaimanapun, tetap aja sih kita apa ya? Memang membutuhkan ini gitu ya untuk membuat material yang berkaitan sama apa coba? Yang berkaitan sama eh kecakapan berbahasa mereka, terlepas mereka itu mau lancar mau enggak ya, mau mau batin mereka nyaman atau enggak, mau mereka adalah eh, seorang yang kinestetik atau audio visual, atau misalnya mereka lebih ke visual, lebih ke ngeliat misalnya. Miss kirimkan sebuah gambar di kolom chat, Akang Teteh juga bisa lihat. Selanjutnya Kang Teteh, applications in language center approach in tourism. Gimana caranya, Miss, untuk mengajarkan dan membuat ya course design pakai language center approach? Nah, dalam konteks ini misalnya ya Kang Teteh bikin textbook ya, bikin textbook, isinya glossaries, vocabulary, and fixed phrases that shouldn't must memorize. Jadi isinya apa? Modul itu isinya apa? Modul itu isinya frase-frase, kalimat-kalimat yang harus diapalin sama mereka.
Kebayang? Contoh, follow my instructions. Turn to the left. Kayak gitu-gitu diapalin, harus diapalin rumah gitu. Nah, itu language center approach. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya di perhotelan, terus udah gitu kan otomatis mereka akan berkaitan sama restoran ya, mesen makanan dan lain sebagainya. Di kalimat di buku itu bakal ada tulisan kayak gini, Would you like to order now? Itu bakal ada gitu. Karena kan bakal ketemu sama sama ini ya, sama tamu dan tamu itu pengen mesen apa sih? Itu kalimatnya bakal ada di buku yang kalian bikin, di modul yang kalian bikin, di course book yang kalian bikin. Sampai situ nyampe dulu logikanya. Mm-mm. Ada kalimat kayak gini. May I suggest the chef's specialty? Gitu. Perlu nggak saya kasih saran nih, chef kita itu paling jago masak apa? Itu. Itu teh harus harus diapalin, harus ada di bukunya dan itu harus diapalin sama mereka. Ya, kalau dipikir logik ya. Iyalah. Itu very logical for curriculum developer because the material is measurable and easy to test. Emang gampang gitu ya buat kita mah ya. Gampang ngetesnya. Coba udah hafal belum? Sebagai guru mah enak gitu ya udah bikin course desainnya materi yang harus dihafalin sama mereka apa terus kita tes. Beres gitu. Tapi ada tapinya. Tapinya apa, Miss? Ya kan karena itu mah kita yang menjejali ya murid tuh kadang ada ngerasa bosennya. Terus ngerasa emang penting gitu belajar ini gitu ayah gitu nah gitu ya karena mereka itu merasa di treatment seperti machine ya being filled with language data kayak ngerasa aduh aku tuh kayak mesin ya harus ngapalin yang kayak gini 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 terus aja masukin kata-kata kata-kata hari ini ya frase hari ini terus aja masukin bosen ya. Ada kayak gitunya ada itu di language centered approach ketika kita bikin apa bikin course design kebayang ya sama Kang Teteh ya. Hmm, gitu. Jadi mereka harus menghafal. They should rememorize hundreds of utensil names misalnya in English ya. Kalian harus meminta mereka untuk ngafalin kalau misalnya ya di perhotelan misalnya sendok bahasa Inggrisnya apa, garpu bahasa Inggrisnya apa, menu utama bahasa Inggrisnya apa, makanan penutup bahasa Inggrisnya apa, taburan di atas makanan namanya apa. Kebayang nggak sama Kang Teteh? Hmm, mereka harus masukin itu. Ya, itu apa? Language Centered Approach. Tapi boleh Miss bikin kayak gitu. Ya boleh itu. Makanya diajarin juga ya. Makanya disampaikan sama Miss juga. Miss kalau di modul itu yang ya course book yang kita bikin ya. Karena kan kita ngobrol tentang course design. Berarti selain misalnya nulisin berbagai kata-kata kayak vocabulary yang ada di meja makan, yang ada di restoran dan sebagainya, boleh nggak Miss kayak di bab berikutnya bagaimana cara handling the complaints of the client? Iya, memang kayak gitu. Kalian bikin. Bagaimana cara ngehandle komplainan klien, bagaimana cara mereka supaya menunjukkan rasa empati ketika klien merasa tidak nyaman. Ada di situ di buku itu dan sama mereka diapalin. Kebayang? Mm-mm. Jadi memang begitu uniknya gitu ya. Lebih ke mereka banyak ngafalin dari frase-frase yang kemungkinan besar akan muncul, akan mereka hadapi ketika di lokasi kerja mereka. Clear? Clear. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Masih aman? Aman ya. Jadi ya itu ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Mereka bisa jadi bosan dan ngapalkan banyak-banyak tapi ini apal kan liur gitu merenya. Kita lanjut Kang Teteh. Yang kedua, ada yang namanya skill centered approach. Skills centered approach. Yang pertama kan language approach ya. Language centered approach. Yang kedua apa? Skill centered.
approach. Kalau skill-centered approach ini focus on strategy and cognitions. Ya, ini akan beda Kang Teteh. Bedanya apa? Karena kalau skill, ingat aja skill, keterampilan. Skill-centered approach focuses on the competencies underlying language use, namely skill and information processing strategies needed to operate it in the target situation. Nah, ini yang memunculkannya Dudley Evans and Saint John's ini pada 1998. Berarti setelah setelah yang tadi yang Miss sebutkan nama-namanya yang kata Miss lahirnya lahirnya itu lebih duluan mereka daripada Miss karena mereka bikin teori itu tahun 1987 lah Miss Miss belum lahir Akang Teteh juga belum lahir. Nah, ada tandingannya ini Dudley Evans and Saint John's mereka mengatakan pada tahun 1998 ya that this approach views language not as the collections of static knowledge, bukan cuman koleksi dari pengetahuan jadi maksudnya ngapalin ini kalimat ini harus diapalin enggak katanya gitu, but as a tool to do something through cognitive process such as reading, listening, writing, speaking. Harusnya katanya bukan cuma ngapalin doang kalimat-kalimat. Harusnya gimana? Harusnya ada proses kognitif. Kayak misalnya membaca, listening section, writing, nulisnya kayak gimana, speakingnya kayak gimana. Kebayang ya, itu mah for language skill teh ya. Jadi, Tuttle Event and Saint John's, mereka pengennya ISP itu diajarkannya ke para muridnya kita gitu ya. Itu harus pakai 4 language skills. Harus ada readingnya, harus ada writingnya, harus ada listeningnya. Pokoknya harus harus praktek gitu. Karena itu mah katanya ya, basic skill and appropriate learning strategies. Jadi, student will be able to transfer these abilities to various different language situations after the course and in ESP, it means identifying crucial micro skill. Ini micro skill katanya. Mereka bisa menulis hal-hal yang detail. Misalnya gini, what do you want to order? Terus dia bilang apa? Tamu yang dihadapi sama murid itu bilang, I want crab. Itu kan harus bisa nulis crab, ya kan? Pengen apa lagi gitu? What is your main course? Terus dia bilang misalnya, I want to order smashed potato. Smash potato. Kebayangkan? Jadi nggak cuma ngapalin kalimat-kalimat, tapi dia juga harus bisa nulis. Kebayang nggak? Ketika misalnya eh nunjukin misalnya klien dari murid kita ini nunjukin ini harus kemana? Iya dia harus bisa baca. Kebayang nggak? Saya pengen ke pantai Laut Kidul misalnya. Nunjukin nih, where is it? Dibacakan, oh ini di sebelah sana dan sebagainya. Kebayang nggak? Itu. Ini kalau misalnya pendekatannya dengan apa? Dengan skill-centered approach. Ingatnya di Akang Teteh, skill itu language skill aja ingatnya. Biar ingat ya. Skill-centered approach. Jadi harus bisa komunikasi nggak cuma ngapalin kata-kata kayak gitu katanya ya. Tapi mereka juga harus bisa nulis, harus bisa baca, harus bisa ngomong, harus bisa ngedenger. Kebayang? Mm-mm. Gitu ya. Apa lagi ya? This approach empowers learners more because it equips them with tools for independent learning in the future. Jadi andai kata pun nanti suatu saat kita udah nggak mendampingi mereka dan dalam situasi kondisi menghadapi para klien, mereka masih tetap bisa belajar karena udah diajarin kan cara cara membaca kayak gimana, cara mendengarkan kayak gimana, listening comprehension itu kayak gimana caranya, gitu. Sehingga ya Kang Tete ya fokusnya bergeser dari what is said, apa yang dikatakan kan kalau yang pertama mah kan language center approach mah apa yang dikatakan ya diapalin kalimat-kalimatnya apa yang dikatakan itu kan. Nah, kalau yang ini how to process informations. Mhm. Ya, how to process information. Misalnya gini, saya pengen ke
Saya pengen keliling Braga. Kan nggak ada di list buku-buku itu. Catatan-catatannya nggak ada. Oh, karena kalian sudah dibekali dengan yang ini ya, skill center approach, kalian tahu, oh, yang pertama dilakukan adalah aku harus buka Google Map. Lihat, oh kalau misalnya order car berapa nih, gitu. Kebayang, lamanya berapa lama? Itu kan memproses informasi. Mereka pengennya kayak gimana nih? Apakah cuman ke Braga aja atau pengen keliling Bandung? Apakah perlu kita naik bandros apa enggak? Kebayang nggak sama Kang Teteh? Iya. Dimulai dari apa? Mendengarkan apa yang diinginkan oleh klien. Belajar berbicara bagaimana menjawab apa yang diminta sama klien. Ya enggak? Membaca, membaca peta, membaca arah dan sebagainya. Ya enggak? Hmm. Dan berbicara ngomongnya sama sama kliennya kayak gimana? Kebayang ya? Mm-mm. Jadi hari ini kita udah belajar apa? Udah belajar yang pertama language centered approach. Yang kedua apa? Skill Skill centered center approach. approach. Nah, sekarang yang berikutnya kan Teteh. Ya, yang berikutnya apa? Learning centered approach. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Learning centered approach. Learning centered approach itu menempatkan murid-murid kita sebagai main subject. Menempatkan mereka sebagai subjek utama akan Teteh. Ini dari Hutchinson and Waters yang tadi Miss bilang itu, yang lahirnya lebih duluan mereka. Nah, learning center approach argues that learning process itself must be the main determinant in course design. This approach criticizes the two previous approach for focusing too much on the end goals, target situations, and ignoring the routes or journey. Learning process, artinya apa sih? Kan kalau yang dua tadi, yang pertama nih yang language centered approach itu ngafalin list itu ya, apa yang harus dikatakan kan? Kalau skill centered approach yang pakai skill itu, 4 skill yang untuk berbahasa ya. Kalau yang ini menempatkan murid, murid itu subjek utama. Mereka butuh apa? Kasih. Artinya, oh iya, gimana gimana? Ternyata aku yang ngacung sendiri. Oh. Student center, Miss, kata lainnya mungkin. Ya betul, cerdas Akang. Betul, student centered. Dan dan kita bisa pahami itu ya karena apa? Dari pertemuan awal kita udah betul-betul menekankan kepada mereka bahwa apa? Bahwa kita harus melayani apa yang mereka butuh. Kebayang ya? Mm-mm. Sehingga Kang Teteh, ketika akhirnya kita memahami itu, kita nggak bingung lagi. Oh, oke. Mereka punya pemahaman lebih dulu. Kita harus gali dulu tuh. Mereka udah belajar apa? Jangan-jangan kita mau ngajarin tentang present tense. Lah, ternyata mereka udah bisa past tense, udah bisa continuous. Kebayang nggak? Kita udah wah, ngerancang catatan-catatan. Silakan ini yang dihafalkan. Saya udah hafal. Kan krik 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 krik. Makanya kalau yang terakhir ini learning centered approach itu lebih memfasilitasi mereka. Mereka udah punya apa gitu. Sampai situ nyampe dulu nggak logikanya? Nyampe. Main principle-nya apa sih, Miss? Main principle-nya adalah bagaimana mereka mendapat pengetahuan baru. Sekali lagi nih, bagaimana mereka mendapat pengetahuan baru with existing knowledge. Mereka misalnya udah tahu nih, present tense udah tahu, past tense udah tahu, continuous udah tahu. Nah, sama kita tinggal ditambahin apa? Karena mereka udah tahu, nggak usah kita ulang lagi. Ingat waktu kita terbatas untuk ngajarin mereka. Kebayang sama Kang Teteh? Itu yang pertama. Kasih pengetahuan baru berdasarkan apa yang mereka sudah ketahui sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang Teteh, influence their motivations.
Aduh, saya tuh udah bisa sih, ada 3 tensis yang saya udah bisa. Tapi deg-degan kalau ketemu bule teh, aduh, ratu angen. Saya tidak, misalnya ya, saya teh Mister Andika, saya teh udah belajar bahasa Inggris teh ya dari SD, tapi aduh, ini susah ngomong teh. Tugas kita apa? Kata teh. Tugas kita membantu supaya motivasi mereka menjadi lebih besar. Kebayang sama kamu teh. Aduh gimana ya? Saya mah Sundanya teh keluar banget, jadi ketika ngomong pakai bahasa Inggris teh biji Sunda teh. Gak apa-apa. Dikasih motivasi sama Kang Teteh. Gak apa-apa. Ingat komunikasi itu adalah kamu paham dan saya paham. Udah. Kebayang gak? Kayak gitu. Itu ya, itu kayak gitu. Kalau yang learning centered approach, ya. Ini hal yang menarik sebetulnya Kang Teteh. Bagaimana ternyata kita juga harus paham learning stylesnya mereka. Pas kita lihat misalnya ya, geningan iya mah kinestetik. Kalau ngomong kayak uyak-uyak tangannya, oh berarti dia diajari bahasa Inggris sama kitanya, ISP-nya, kebutuhannya dengan pakai kinestetik juga. Learning style kayak gimana gitu. Tapi misalnya dia termasuk orang yang ketika kita ngajarin ternyata kita ngajarinnya sama yang lebih muda dari kita, tahu lah, cepet ke distract banget kan. Kayak baru 10 menit dia udah bosen. Gimana caranya tuh dipelajari gitu ya. Terus kita juga ngajarin tentang attitude. Ya, gitu. In the learning-centered approach, teaching material are selected not only because they are relevant to the world of tourism, but also because they must be engaging, yeah, cognitively stimulating and enjoyable for students, so that the learning style, the language acquisitions process occurs optimally. Kita tuh bener-bener ya kalau yang learning center approach karena menempatkan murid itu sebagai subjek utama. Jadi treatment ke mereka itu spesial banget lah gitu. Apa tuh yang dibutuhin gitu ya. Oh, mereka nyamannya kayak gini hayu. eh Miss Miss Anissa, saya emang nggak mau belajar di kelas mending tunduh di dalam kelas mah. Oh, you want to learn outside, outdoor? Okay, let's go outdoor. Gitu. Kebayang nggak sama Kang Teteh? Misalnya ngomong, Mr. Zidan, saya emang nggak mau duduk di kursi belajarnya. Oh, mau lesehan? Boleh, sure, of course. No, it doesn't matter. Gitu. Kebayang nggak? Pak, boleh sambil selonjoran? Sure, it doesn't matter. Kebayang? Karena mereka itu tanda kutipnya rajanya gitu. Kita melayani mereka gitu. Bahkan learning style-nya ikutin kata mereka. Mereka senangnya kayak gimana ya kita kasih gitu. Supaya mereka nyaman ketika belajar udah nyaman lah. Mereka menyerap ilmu dari kita lebih lebih banyak. Kebayang ya? Jadi membuat course design itu emang sefleksibel itu. And for a learning center approach, um, we give and we provide space for students to contribute to determining their learning directions. Mereka butuhnya apa? Pak, gitu malah terpenting Pak. Saya mah pengen diajarin bagaimana caranya supaya mereka nggak megang-megang situs budaya ini. Kan kita di catatan kita misalnya nggak ada. Tapi mereka minta kayak gitu. Soalnya Pak, kadang-kadang ada yang suka bawa tip X dicoret-coret, Pak. Oh gitu. Oh boleh-boleh. Nah, kita yang nyusun kalimat itu. Kebayangkan kalau Akang Teteh ya main ke gua Jepang, gua Belanda. Akang Teteh akan lihat di dinding-dindingnya itu ada banyak tip X Akang Teteh vandalisme, dicoret-coret. Misalnya ya, siapa Lope, siapa pakai tanda panah teh gini. Untuk mencatat keabadian cinta. Tapi kan waktu itu teh nggak rusaknya. Gitu. Nah, para lokal guide itu misalnya minta, tolong dong kalimatnya kayak gimana itu untuk bilang supaya mereka jangan bawa tip ulah coret-coret juga gitu. Kebayang nggak sama Kang Teteh? Heeh. Terus misalnya lokal guide-nya bilang kayak gini sama Kang Teteh, Sir,
Miss, itu kalimat yang tadi mah kayaknya nggak penting. Saya mah pengen diajarin supaya mereka, tamu-tamu, jangan sompral. Mau gimana juga di sini mah daerahnya teh daerah mistis. Masuk air sompral pak, jadi kasurupan nih si Abi teh capek. Itu ada nggak di catatan kita? Nggak ada. Kebayang nggak? Oh, oh bapak menemukan ada yang iya. Nih bosan itu, yang sompral, yang naon gitu nya. Ada yang buang eh, hal-hal yang tidak bagus di sini. Padahal kan ada toilet ya. Kan dia jadi udah kujuri. Gitu. Akhirnya apa? Yang harus ngerukyah kita lagi kan capek pak. Oh oke gitu. Kebayang nggak itu sama sama kalian dicatat kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebayang. Mm-mm. Nah, kadang-kadang gitu ya turis kadang-kadang mah turis lokal no juga gitu teh. So rada sombral. Rada nate rada pisan gitu. Nah, gimana kalau misalnya turisnya turis turis luar yang mereka juga mungkin ada sedikit sompral gitu. Gimana cara meminimalisir hal-hal seperti itu? Pasti kan dimintanya sama murid kita ya. Tolong Pak, tolong Sir, tolong Miss, ini bahasa Inggrisnya apa? Gimana cara melarang mereka untuk tidak melakukan ini dan itu misalnya? Bayang? Mm. Pak, ini mah daerah yang agak ini, Pak. Jadi kalimatnya apa ya, Pak ya? Ya. Apa ya, Sir ya? Apa ya, Miss ya? Kalau mereka nggak boleh pakai baju hijau. Dimatakan di dia mau boleh pakai baju hijau. Ada nggak di catatan kita? Kita bikin di course design nggak ada. Mereka minta kayak gitu kasih. Kebayang? Unik ya. Mm-mm. Itu yang ketiga, Kang Teteh. Learning centered approach. Ya, learnernya sebagai main subjectnya. Dan mereka pasti mah nggak akan ngantuk, Kang Teteh. Orang mereka yang butuh. Ya, gitu. Dan akhirnya kita balik lagi ke important of need analysis. Bahwa need analysis itu akan sangat membantu mereka dan juga kita untuk bikin course design yang goalsnya itu adalah untuk target situations analysis. Kira-kira analisa eh, situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang, mereka akan menemukan apa aja gitu. Sama present situation analysis. Ada TSA, ada em, PSA. Kalau TSA itu target situation analysis, kalau misalnya PSA itu present situation analysis. Yang sekarang nih murid-murid baru bisa apa, pengennya apa, itu present situation analysis. Kalau target situation analysis, apa yang akan dihadapi sama mereka. Kalau misalnya kalian nggak punya data ini, nggak punya nih data analisis ini, kalian kayak shooting in the dark. Mau nembak nih, kondisi gelap, kamu ngambur-ngamburin peluru. Ya nggak, shooting in the dark. Dor, 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 dor. Ternyata misalnya targetnya ada di dekat kaki kita sendiri. Wah, wassalam. Kebayang ya sama Kang Teteh. Dan need analysis itu Kang Teteh, mis harus paham kan kepada Kang Teteh, need analysis itu nggak cuma sekali jadi. Nggak one time process at the beginning of the semester misalnya atau of the meeting cuman need analysis sekali aja enggak, but in cycles process ya, bisa along the way, bisa jadi nih pertemuan ini lancar, pertemuan berikutnya muridnya kemudian itu bisa langsung kita ubah Kang Teteh. Kebayang ya, tergantung kita kita harus harus pandai-pandai menganalisa kebutuhan mereka, sama lah kayak guru les gimana sih. Kadang muridnya lagi semangat, kadang kemudian kadang kerap gitu, tapi bagaimana materi tetap bisa nyampe dalam kondisi apapun. Kebayangnya sama Akang Teteh. Mm-mm. Nah, kaitannya sama IPTEK ya, Akang Teteh, Integrations of Technology in ESP Material Design. Boleh nggak, Miss, kalau misalnya kami mengaitkan IPTEK ini, ya, teknologi ini dalam
course design yang sedang kami bikin, dalam material design yang sedang kami bikin. Contohnya, Miss, kalau misalnya kita pakai Trip Advisor atau misalnya di materi itu kita ajarin juga cara membaca Google Map. Bagus lah. Atau misalnya Miss boleh nggak kayak kita bikin kayak digital marketing, bagaimana cara kita ngajarin sama murid-murid kita bagaimana cara bikin iklan untuk datang ke wilayah mereka itu. Terus kayak kita ajarin pakai Canva. Boleh nggak Miss? Boleh. Kebayang sama Kang Teteh. Gitu. Miss, boleh nggak kayak kita ngajarin sama mereka cara menggunakan ChatGPT gitu. Kalau misalnya in case ya Miss ya, ketika mereka diajak ngobrol sama bulenya terus mereka lupa bagaimana cara menjawabnya, ngerti tapi lupa. Ajarin. Kebayang nggak sama Kang Teteh? Miss, ternyata mereka itu disuruh nulis, Miss. Disuruh nulis. Tapi mereka ngerti, Miss. Tapi takut grammarnya salah. Boleh nggak, Miss, dalam course desain yang aku bikin, Miss? Ya, aku tambahkan cara menggunakan Grammarly. Boleh nggak, Miss? Boleh. Miss, boleh nggak kalau misalnya di course desain aku, Miss, aku kasih kayak link untuk mengakses Uglis. Uglis, Uglis. Karena kita nggak tahu nih, Miss, nanti yang akan dihadapi mereka itu adalah dari daerah mana? Apakah dari Australia kah? Apakah dari UK kah? Apa dari mana? Kan di situ, Miss, kita bisa belajar aksen, Miss. Boleh. Kebayang sama Kang Teteh. Mm-mm. Karena apa? Sebetulnya itu juga akan membantu mereka untuk memperkuat language accuracy mereka. Kebayang ya? Hmm. Jangan sampai kita merasa bahwa jangan naon makin nukar hari itu. Akan teteh karena zaman ya makin berubah ya, makin ke arah digital. Jadi nggak ada salahnya kok kita mengajarkan itu kepada mereka. Kalau mereka butuh, kita kasih, nggak apa-apa. Kebayang? Karena apa ya? Jadi trainer ISP mah itu bisa mulut ke mulut kan teh. Misal nih yang daerah sini, misalnya daerah Kampung Naga, misalnya diajarin sama Akang Teteh ya, diajarin sama Teh Ziva misalnya. "Wah, itu bagus ya Miss Ziva ya. Ada yang butuh nggak? Saya kasih ya nomor kontaknya Miss Ziva ya," gitu. Orang-orang yang ngajar ISP mah biasanya dari kliennya dari mulut ke mulut gitu Akang Teteh. Selain ya kita juga bisa aja bikin kayak di IG kita khusus IG untuk mengiklankan kapabilitas kita. Kebayang ya sama Kang Teteh. Sip. Itu aja deh untuk hari ini. That's all. Sebetulnya ada latihan-latihan yang perlu kalian kerjakan, bisa kalian kerjakan. Tapi menurut Miss mah capeknya kalian kasihan ya. Nggak usah ya. Nggak usah untuk ngerjain latihan-latihan ya. Nggak usah ya. Cukup apa resume aja ya. Mm-mm. Ada latihan-latihannya harus ini harus itu. Capek kalian banyak banyak yang harus kalian kerjakan ya. Ngebenerin skripsi ya. Ngebenerin instrumen ya. Lebar otak udah aja. Kita mau udah aja yang resume aja. Resumenya ditulis tangan, mis tetap ulang-ulang ya misalnya kalian lupa. Ditulis tangan, terus udah gitu difoto, diunggah di Google Classroom. Mau pakai bahasa Inggris full, boleh. Mau pakai bahasa Indonesia, boleh. Mau bentuknya mind map, boleh. Mau bentuknya tabel, boleh. Mau diwarna-warna, boleh. Yang penting apa? Sebetulnya itu salah satu cara supaya ilmunya diikat agar Akang Teteh tidak lupa. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Teteh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Miss. warahmatullahi Iya. Thank you, wabarakatuh. Miss. Iya.